jatuh cinta pakai perasaan, mempertahankannya pakai penghasilan. Apa buktinya kalau mau menjadi kaya, bisa tanpa jadi pengusaha? Bisa mengerjakan apa saja sesuai profesinya, namun tetap bisa kaya raya. Ini adalah diskusi panel yang dihadiri ratusan mahasiswa sebuah kota pelajar di Jawa Timur, di mana saya diminta sebagai salah satu tamu undangan. Minggu lalu diterbatasnya waktu dalam kunjungan rutin kerjaan di wilayah Jawa Timur, sekalian memanfaatkan undangan sebagai pembicara singkat dalam diskusi kewirausahaan di sebuah kampus kota pelajar yang berjarak 1 jam dari basis pekerjaan kami di Pasuruan. Saya pun setuju. Host acara pagi itu seorang penyiar radio juga yang saya beberapa kali menjadi tamu narasumber acaranya. Jadi jalannya pertanyaan seakan siaran ulangan. Pertanyaan ini mungkin juga ditanyakan banyak orang karena bekerja kantoran memiliki income yang ketakar terukur, sementara sebagai pengusaha pendapatannya bisa tidak terukur, dengan di sisi paradoksnya bisa juga minus. Dalam kondisi minus, maka mereka profesional yang memiliki penghasilan stabil membuat iri pewirausaha. Pewirausaha terkadang iri dengan banyaknya waktu para profesional itu bisa luangkan buat diri mereka dan keluarga mereka. Coba bayangkan di hari Sabtu atau Minggu. Banyak profesional dan kaum pekerja yang menikmati weekend liburan makan di mall, di restoran, bercengkaram dengan keluarga, teman, dan lain sebagainya, sementara pemilik restoran atau warung malah sedang berkeringat siang malam bekerja. Wirausaha seakan tidak punya tanggalan merah atau hari libur, seakan tidak punya batas waktu 24 jam. Atur-atur sendiri. Bagi sebagian orang itu kebebasan waktu, bagi sebagian pewirausaha lagi, hal itu merupakan tanggalan biru kerja terus-menerus tanpa jeda. Jujur, kalau mereka yang pekerja melihat kebebasan waktu bagi pewirausaha, itu jebakan. Itu bisa merupakan siksaan pekerjaan jangka panjang. Dan kalau pengusaha belum merasakan siksaan kerja tanpa jeda, maka hanya 2 hal pastinya mereka itu. Pengusaha yang baru mulai, atau pengusaha yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik, juga tidak bisa mengelola tim dengan baik. Lalu di mana seorang Warwick berada? Yaitu tadi, pengusaha yang masih struggle untuk bisa mengelola waktu dan mengelola tim dengan benar. Sehubungan dengan hal itulah saya selalu sempit waktunya. Berbagi seperti acara minggu lalu adalah hal yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Harusnya tidak begitu kalau saya pandai mengelola waktu dan pandai mengkader tim. Jadi, menjawab pertanyaan host acara tersebut tentang bagaimana menjadi kaya tanpa jadi pengusaha atau menjadi kaya dengan tetap seperti apa adanya, bagaimana? Apakah jawabnya klise hanya pengandaian dengan memiliki medan magnet nanti uang datang, gitu? Apakah kita harus bervisual, berimajinasi sukses, terus kita kaya, gitu? Apakah kita bersedekah, terus kita diberi oleh kehidupan balasan dan jadi makmur? Begitu, jawaban di atas, atau banyak hal yang mirip di atas, ada benarnya. Tapi tidak melulu hal itu. Bagi orang seperti saya adalah orang yang memiliki pendapat lain yang didapat dari pahit manisnya menjalani usaha. Maka salah satu caranya adalah menambah jam kerja kita. Work extra miles. Sesuai dengan hukum alam. Kalau seorang hidup semua dikaruniai 24 jam, semua sama. Lalu kita mendedikasikan 10 jam hidup kita untuk bekerja. Katakan dalam 1 bulan, Anda mendapatkan angka 10 juta rupiah. Maka untuk mendapatkan 15 juta atau 5 juta ekstra, Anda harus bekerja ekstra. Kedengarannya tidak menyenangkan, bukan? Tapi itu adalah hukum alam. Katakan Anda adalah pegawai swasta, bekerja sebagai akunting. Lalu extra miles-nya apa? Anda nyambi kerja tambahan dengan menjadi tenaga akunting pada warung-warung di dekat rumah Anda. Tiap minggu, Anda ambil seluruh bon transaksi penjualan dan pembelian. Lalu Anda buatkan laporan keuangan bulanan. Anda dibayar 1 juta per warung, karena banyak yang sanggup membayar 1 juta per bulan. Namun membayar akuntan 5-6 juta per bulan, mereka nggak sanggup. Dan ada 5 warung mempercayai Anda.
Anda memanfaatkan Sabtu Minggu buat laporan keuangan tersebut. Itulah 5 juta rupiah extra mile Anda. Suatu hari warung, toko kelontong, lafrensir pasir, toko bangunan mempercayai Anda dari mulut ke mulut. Ada 40 mitra yang mempercayai Anda pembukuannya. Maka itu adalah 40 juta extra mile Anda. Kalau Anda kerjakan sendiri. Lalu Anda putuskan mempunyai 2 asisten akunting yang junior masing-masing Anda bayar 5 juta, maka Anda dengan tanpa kerja terlalu detail dan eras, Anda mulai mendapatkan extra mile, Anda menjadi mendapatkan 30 juta dari waktu yang Anda manage dan distribusi pekerjaan. Jadi kesimpulan apa yang ditarik dari jurus sederhana menjadi kaya? Salah satunya adalah menggeser centralized income menjadi distributed income. Di lain kesempatan kita tambah lagi penjelasannya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.